Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswi Universitas Al-Wasliyah Medan, tepatnya program studi bahasa Indonesia yang sekarang berada di semester 5. Nah, kali ini kami akan menampilkan salah satu video pembelajaran mengenai mata kuliah kami, yaitu min, median, dan modus. Nah, tugas kali ini akan kami tujukan untuk memenuhi mata kuliah kami pada semester ganjil ini. Berikut akan kami jelaskan mengenai materi kami tersebut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu min atau nilai rata-rata. Nah, min itu sendiri merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang mana paling banyak digunakan. Nah, min ini adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, min itu sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama min data tunggal dan yang kedua min data kelompok. Nah, untuk itu kita bahas satu-satu rumusnya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas min data tunggal yang memiliki rumus, kita bisa lihat sebelah sini. Oke. Rumusnya ialah rata-rata sama dengan nilai data dibagi banyaknya data. Nah, itu rumus untuk data tunggal. Kita masuk ke rumus yang kedua, yaitu min data berkelompok. Nah, rumusnya sekali lagi kita lihat sebelah sini. Rata-rata sama dengan frekuensi data dikali nilai data per atau dibagi jumlah frekuensi data. Nah, itu adalah rumus dari min data berkelompok. Nah, oke. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai rumus dari min data tunggal. Nah, tak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas satu soal saja. Nah, untuk itu kita bahas sama-sama ya soalnya. Di sini ada satu soal, yang mana soalnya adalah hasil ulangan mata pelajaran IPA yang didapat dari salah seorang siswa selama satu semester adalah 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 7,5, 8, 7, dan 7. Berapa nilai min atau nilai rata-rata siswa tersebut? Nah, kita jawab sama-sama ya. Di sini telah diketahui bahwasanya banyak datanya sebanyak 12. Nah, yang kita cari yang ditanya adalah nilai rata-ratanya. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian ya. Kita masukkan rumus yang sebelumnya. Nilai rata-rata sama dengan data pertama sampai ke 12 itu kita tambahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, jumlahnya 87 dibagi 12 sama dengan 7,25. Nah, jadi sudah jelas ya, min yang didapat dari data tunggal tersebut adalah 7,25. Oke. Tadi kita sudah membahas satu soal dari min data tunggal. Nah, untuk itu kita bahas lagi satu contoh soal dari min data kelompok. Oke, ini ya. Contoh soalnya sama-sama kita baca. Hitunglah min dari data kelompok berikut ini dari tabel tinggi badan siswa kelas 6 Ar-Rasyid. Udah bisa kita lihat sama-sama ya tabelnya. Oke. Kita jawab. Kita masuk ke langkah yang pertama. Kita tentukan dulu jumlah frekuensi datanya. Frekuensi sama dengan data. Jadi kita tambahkan 5 tambah 10 tambah 5 tambah 10 sama dengan 30. Oke, kita masuk langkah kedua. Kita tentukan FI kali XI-nya. Artinya kita kalikan frekuensi datanya dikali nilai datanya. Jadi 5 dikali 158 kemudian ditambah 10 dikali 163 ditambah 5 dikali 168 kemudian ditambah lagi 10 dikali 173. Nah, hasilnya 4990. Nah, angka terakhir barulah kita masukkan ke dalam rumus. Nilai rata-rata sama dengan frekuensi kelompok data dikali nilai data kemudian dikali dengan frekuensi data. Nah, tadi kan sudah dapat. Jadi kita masukkan saja 4990 dibagi dengan 30. Jadi nilai rata-rata dari data kelompok ini adalah 166,33. Oke. Dapat ya nilai rata-rata dari data kelompoknya 166,33.
Nah, selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai median. Median adalah nilai tengah dari perkumpulan data. Jika jumlah datanya itu ganjil, maka mediannya adalah satu nilai yang berada di tengah. Namun, jika mediannya genap, maka mediannya adalah penjumlahan dari dua nilai yang berada di tengah, lalu dibagi menjadi dua. Nah, yang saya sebutkan tadi merupakan cara yang sederhana. Median itu terbagi menjadi dua, yaitu median data ganjil dan median data genap. Untuk rumusnya bisa kita lihat di sebelah. Untuk rumus median data ganjil sendiri merupakan median sama dengan data tambah 1 dibagi 2. Nah, sedangkan untuk rumus median data genap ialah, bisa kita lihat di sebelah juga, median sama dengan setengah, buka kurung, X, buka kurung lagi, 1/2, tutup kurung, ditambah dengan X sama dengan data per 2 tambah 1, tutup kurung. Baiklah, setelah tadi dijelaskan mengenai median, data ganjil, data genap, dan data kelompok, marilah sama-sama kita melihat contoh mengenai median data ganjil. Nah, seperti contoh soal yang telah dijelaskan, itu median dari data berikut, yaitu datanya ada 9, 1, 5, 6, 4, 8, dan 3. Nah, kita gunakan cara yang sederhana. Yang pertama itu dengan mengurutkan terlebih dahulu datanya. Yang kedua, setelah datanya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka mediannya ialah satu data yang berada di tengah, yaitu data yang keempat dengan jumlah nilai yaitu 5. Nah, jika menggunakan rumus, maka kita buat terlebih dahulu diketahuinya. Pertama, kita buat diketahui data sama dengan kita letakkan datanya, lalu hitung jumlah datanya. Maka data sama dengan 7. Lalu yang ditanya ialah nilai tengahnya. Maka jawabannya kita masukkan rumusnya, median sama dengan X buka kurung N tambah 1/2. Maka kita masukkan nilainya, X buka kurung 7 tambah 1/2 sama dengan, maka X 8/2 sama dengan X 4. Maka nilainya itu adalah nilai yang keempat dari urutan data yang telah kita urutkan. Maka mediannya adalah 5. Nah, oke. Untuk data genapnya, setelah dijelaskan mengenai pengertian dan rumusnya, kita masuk mengenai contoh median data genapnya. Bisa kita lihat sama-sama, di situ sudah ada contoh soalnya. Hitunglah median dari data berikut, yaitu datanya ada 4, 8, 6, dan 2. Nah, kita pakai cara yang sederhana. Yang pertama ialah urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian ambil dua angka yang berada di tengah, lalu dibagi 2. Kita buktikan ya. Kita masukkan data sama dengan kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Lalu kita ambil dua angka yang berada di tengah, yaitu 4 dan 6. Kita jumlahkan sama dengan 10. Setelah 10 tadi kita bagi 2, maka hasilnya adalah 5 dan mediannya adalah 5. Lalu kita buktikan dengan rumus, yaitu kita masukkan terlebih dahulu rumusnya dan kita masukkan angkanya. Di situ ada, setelah kita masukkan rumus, kita masukkan nilai datanya, lalu ada setengah buka kurung 4 tambah 6. Maka hasilnya adalah 5. Maka terbukti bahwasannya dengan cara sederhana dan dengan rumus pun mediannya adalah 5. Nah, oke. Tadi sudah dibahas dua pembagian median. Yang pertama median data ganjil dan yang kedua median data genap. Nah, kali ini kita akan membahas satu lagi pembagian dari median, yaitu median data berkelompok. Nah, langsung saja ya kita masuk ke rumusnya. Bisa dilihat di sebelah sini. Nah, rumusnya median sama dengan tepi bawah kelas ditambah data per 2 dikurang frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas, setelah itu dikali dengan interval. Nah, harus diingat ya, tepi bawah kelas itu ketentuannya dikurang 0,5. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal mengenai median data kelompok.
Setelah tadi kita dengarkan mengenai pengertian dan rumusnya, kita akan masuk ke contohnya. Bisa kita lihat bersama, telah ada contohnya. Yang pertama itu, hitunglah median dari data kelompok tinggi badan siswa kelas 1 SD Negeri Tanjung Merawa. Nah, di sebelahnya sudah ada tabel. Tabelnya bisa kita lihat ya, yang mana interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatifnya. Kita akan masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama kita buat dulu diketahui. Nah, itu ada tepi bawah, yaitu ada 119,5, datanya ada 40, frekuensinya ada 18, frekuensi kumulatifnya ada 12, dan interval kelasnya itu ada 10. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Baru setelah kita masukkan ke rumusnya, kita masukkan datanya, dan hasilnya adalah 119,5 tambah 0,4 dikali 10 sama dengan 119,5 ditambah 4,4. Maka hasilnya adalah 123,9. Jadi median dari data kelompok tersebut ialah 123,9. Oke, baiklah. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data. Modus terbagi menjadi dua, modus data tunggal dan modus data berkelompok. Yang pertama, kita akan membahas modus data tunggal. Dalam menentukan modus data tunggal, kita tidak memerlukan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Nah, nilai yang sering muncul itulah yang disebut dengan modus. Nah, masuk yang kedua, kita pembahasannya yaitu mengenai modus data kelompok. Rumusnya bisa kita lihat di samping. Nah, rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya dikali interval kelas. Nah, sebagai ketentuannya, tepi bawah kelas dikurang 0,5. Nah, oke. Kali ini kita akan membahas contoh soal dari modus. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, modus data tunggal. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya modus adalah nilai yang sering muncul dari suatu data. Nah, di sini kita akan membahas nilai bagaimana sih mencari modus data tunggal. Nah, oke, kita bahas ya. Ya, contoh soalnya kita lihat, carilah modus dari data berikut ini, 5, 7, 7, 7, dan 2. Gampang saja. Karena menentukan modus dalam data tunggal tak perlu menggunakan rumus apapun. Kita hanya perlu mengurutkan dari data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita urutkan. Yang terkecil adalah 2, terus 5, kemudian 7, 7, 7. Maka modus dari data tersebut, dari data tunggal ini adalah 7, karena yang sering muncul sebanyak 3 kali. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, oke. Tadi sudah sama-sama kita selesaikan satu contoh soal dari modus data tunggal. Nah, sekarang kita akan membahas satu contoh dari modus data kelompok. Nah, bisa kita sama-sama baca. Carilah modus dari data di bawah ini, dari tabel hasil panen jagung di Desa Mangunsuman. Nah, bisa kita lihat ya tabelnya. Nah, kemudian kita selesaikan sama-sama. Modusnya ini berada di interval 47 sampai 52. Kenapa? Karena frekuensinya paling banyak. Nih dia 8 kali muncul, ya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya per selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, kemudian dikali interval kelas. Nah, di sini kita sudah dapat
tapi bawah kelasnya itu 47. Nah, ketentuannya tapi bawah kelas itu dikurang 0,5. Jadi, modus sama dengan 47 dikurang 0,5. Kemudian ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. 8 dikurang 5 berarti 3 ya. Kemudian per 3 tambah 6. Dari mana 6? Karena selisih frekuensi kelas modus sesudahnya. 8 dikurang 2 jadi 6. Kemudian kita kalikan interval kelasnya. Interval kelasnya itu 6. Dari mana? Kita hitung sama-sama dari 47 ya. 47, 48, 49, 50, 51, 52. Jadi pas ya interval kelasnya 6. Nah, untuk itu modus sama dengan 46,5 ditambah 3/9 dikali 6. Modus sama dengan 46,5 ditambah 2. Jadi, nilai modus dari data kelompok di atas yang kita cari ini adalah 48,5. Oke. Sangat mudah kan? Sampai di situ. Inilah contoh soal dari modus data kelompok. Sekian penjelasan kami mengenai materi min, median, dan modus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekhilafan atau kesalahan kami dalam penyampaian materi kali ini. Nah, semoga apapun yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang mendengar dan melihat video ini. Demikianlah video pembelajaran dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.